Sekarang saya sedang berada di Jawa Barat dan akan mendaki Gunung Ciremai via Palutungan. Untuk pendakian atap Jawa Barat ini, kita harus booking Simaksi secara online terlebih dahulu. Dan jumlah rombongan pendaki minimal 4 orang. Sebelum melakukan pendakian, kita harus registrasi ulang di base camp dan bayar Simaksi sebesar Rp60.000 dan Rp20.000 untuk cek kesehatan. Dari pihak base camp, kita dapat kupon makan yang kita bisa tukarkan pada saat kembali turun. Setelah selesai registrasi dan saatnya kita mulai pendakian. Saat ini kita sudah di trek pendakian menuju puncak Ciremai. Dari base camp menuju pos 1 kita butuh 2 jam. Sekitar jam 11 siang kami mulai pendakian. Harusnya jam segini adalah waktu yang sangat rawan untuk menahan sengatan panas matahari. Tapi sangat beruntung, hari ini cuaca mendung lumayan adem. Gunung Ciremai ini memiliki 4 jalur pendakian resmi, yaitu via Linggasana, Linggarjati, Apui, dan Palutungan. Untuk kali ini, saya dan teman-teman memilih jalur Palutungan. Kita udah jalan sekitar kurang lebih 5 menit dari base camp sampai ke sini. Ternyata kita baru nyampe. Selamat datang di pendakian via Palutungan. Dari pintu Palutungan, kita langsung disambut oleh tanjakan pertama sebagai sambutan selamat datang untuk masuk hutan. Meskipun matahari sudah di atas kepala, tapi tidak terasa karena tertutup oleh dedaunan dan pohon-pohon pinus yang sangat lebat. Sepanjang perjalanan menelusuri hutan pinus ini benar-benar sunyi. Cuman suara kicauan burung dan suara langkah kaki sendiri yang terdengar. Ya, benar-benar hening dan terasa lebih tenang. Tidak seperti di kota yang selalu terganggu dengan suara kebisingan sepanjang waktu. Meskipun kadang-kadang terdiam dan berjalan dalam kelelahan, tapi sesekali berhenti untuk tarik nafas, sembari menoleh teman yang sedang berjuang menelusuri jalur yang sama. Menunggu, ya emang menunggu sangat membosankan, tapi buat apa punya teman kalau tidak bisa sabar menunggu saat dia tertinggal jauh? Langkah kita mungkin berbeda, meskipun tujuan kita sama, menuju puncak. Tapi tidak ada salahnya untuk saling memberikan semangat, saling mendukung dan memberikan motivasi. Apalagi dalam berpetualangan gunung yang harus menelusuri hutan dan melewati jalur yang naik turun. Sama seperti suasana hati kita yang seringkali naik turun. Kadang senang, kadang susah, sedih, sebel, galau, gelisah tak menentu. Tapi nggak apa-apa, yang penting jangan pernah menyerah, terus berjuang dan tetap fokus pada tujuan hidup kita. Setelah melewati mata air di kaki Gunung Ciremai, medan pendakian berubah menjadi lebih terjal. Ditambah lagi suasana hutan yang dipenuhi oleh pohon-pohon besar dan tanaman rimbun yang membuat saya semakin takjub. Karena suasana seperti ini jarang saya temui di daerah lain. Dan tanpa terasa, kami sampai di daerah habitat lutung Jawa. Tapi sayang sekali, setelah beberapa menit istirahat di sini, seekor monyet pun tidak muncul. Bentar lagi, berapa 15 menit. Walaupun tidak melihat seekor lutung di sini, tapi setidaknya bisa mendengarkan suara merdu burung-burung di hamparan hutan yang hijau di jalur ini. Dan sesekali melihat matahari menampakkan kepalanya di sela-sela daun pepohonan. Ya, semoga aja tidak turun hujan, karena beberapa bulan daerah ini sedang memasuki musim hujan. Dan seperti teman saya bilang, sekitar 15 menit sampai juga di pos 1. Ini pos 1. Pos 1.
Sampai juga di pos 1 Cigowong. Dan ini adalah mata air terakhir di pendakian Gunung Ciremai. Dan ketinggian sekarang ini 1450 mdpl. Kita menempuh jarak dengan waktu kurang lebih 2 jam. Berhubung di daerah Cigowong ini mata air terakhir, sembari istirahat, kami juga mengisi botol-botol minuman dengan air untuk bekal di perjalanan sampai ke puncak. Jalur pendakian ini sangat unik. Saya banyak menemukan tumbuhan indah yang tersembunyi dan tidak pernah saya lihat di jalur pendakian gunung-gunung sebelumnya. Ya, indah dan tersembunyi, sama seperti kita yang sebenarnya kita unik, keren, cuman seringkali kita tidak menyadarinya. Haha, pos 2. Akhirnya kita sampai juga di pos 2 Kuta. 15 menit dari pos 1. Tapi teman gua punggungnya encok. Menarik. Dari pos 2 Kuta, kami melanjutkan perjalanan lagi, melewati hutan yang sepi dan atmosfernya sudah mulai berubah. Gelap tertutup pohon yang semakin rapat dan jalanan yang dipenuhi akar-akar pohon yang membuat agak susah berjalan. Sedikit mencekam, seperti cerita orang-orang di jalur ini. Tapi ya sudahlah, setiap petualangan punya cerita dan pengalaman tidak harus sama. Dan kalaupun saya melihat sesuatu di jalur ini, mungkin bukan untuk diceritain, tapi cukup untuk disimpan saja. Meskipun nafas ngos-ngosan, tapi tidak terasa sampai juga di pos 3. Pos 3. Sekarang kita ada di ketinggian 1848 mdpl. Pos 3 Pangguyangan Badak, 40 menit dari pos 2. Matahari sudah condong ke arah barat, menunjukkan hari sudah sore. Pos 6 tempat kami ngecamp belum juga terlihat. Sedikit membosankan, meskipun jalur ini banyak landainya, tapi panjang banget seperti nggak ada ujungnya. Nafas sih masih oke, cuman kaki dan punggung sudah mulai tidak seimbang. Lebih 45 menit dari pos 3. Sekarang kita sudah sampai di ketinggian 2050 mdpl pos 4 Arban. Kita istirahat dulu sebelum kita melanjutkan pendakian menuju pos 5. Seperti mimpi dalam kelelahan. Baru saja istirahat, tapi butiran hujan mulai turun. Sebenarnya saya bukan alergi dengan hujan, tapi peralatan kamera yang saya bawa yang membuat saya takut kena air. Awalnya gerimis, tapi lama-lama makin deras. Berteduh sambil menunggu hujan reda, ternyata tidak kunjung reda, malahan semakin menjadi. Dalam derasnya hujan, baru ingat ternyata 2 teman sudah duluan. Sedikit dilema saat melihat beberapa pendaki memutuskan untuk kembali turun. Sementara saya dan Bang Husen malah terus melakukan pendakian meskipun jalur sudah mulai banjir. Berjalan melawan derasnya hujan, menepis rasa takut akan petir yang sahut-sahutan. Dan akhirnya kami tiba juga di pos 5 Asoy. Ya, ini benar-benar Asoy sesuai nama tempatnya. Hujan, petir, banjir, basah kuyup, dan kedinginan. Kadang alam tidak bisa ditebak. Tadinya cuma mendung, tiba-tiba hujan. Sama seperti kami, rencana ngecamp di pos 6 berubah ngecamp di pos 5. Bukan menyerah, tapi sedikit menahan ego. Lebih baik berhenti daripada memaksakan diri untuk kondisi yang tidak memungkinkan. Di bawah derasnya hujan dan petir yang menyambar bumi, kami mencoba mendirikan tenda, mencoba melawan rasa takut, menantang dinginnya alam. Tenda yang sempit, susah untuk masak, tapi ya sudahlah kita nikmati aja dengan cerita konyol Bang Husen dan Mas Fai. Nanti
kita lanjut summit sekitar jam setengah 3 buat ke puncak. Yakin? Insya Allah. Meskipun 2 jam sudah berlalu, tapi hujan terus mengalir seperti cerita berseri tanpa iklan. Mungkin harus ngeteh dulu untuk menangkal rasa bosan. Kita udah mendirikan tenda di sini. Semoga hujannya cepat reda dan kita bisa tidur dengan nyenyak malam hari ini. Hawa dingin yang menusuk tajam di kulit rasanya malas untuk bergerak. Tapi aroma kopi gunung yang memenuhi tenda membuat saya terbangun dari mimpi. Ternyata sudah jam 5 pagi. Bekal secangkir kopi langsung bergegas berangkat summit. Masih terbawa oleh hawa dingin, apalagi semalam habis diguyur hujan. Membuat kami terjaga dan terlambat bangun. Tidak sesuai dengan rencana untuk berangkat summit lebih awal. Ya sudahlah, tidak perlu didebatkan. Lebih baik bersyukur karena semalam diberikan tidur yang cukup oleh Tuhan. Dan apalagi pagi ini bisa menghirup udara yang segar di jalur ini. Pagi ini benar-benar sepi. Hanya suara kicauan burung yang terdengar. Jalur pendakian bersih setelah disapu oleh air hujan semalam. Tenda-tenda pendaki lain masih tertutup rapi, seolah tak berpenghuni. Tapi kami tetap melanjutkan perjalanan. Kita mulai pendakian dari pos 5 menuju pos 6 itu tadi jam 5 dan sekarang menunjukkan jam 6. Dan kita sudah sampai di pos 6 Pasanggeraha pendakian Gunung Ciremai dengan ketinggian 2450 mdpl dan sekitar kurang lebih 1,6 km lagi kita akan sampai ke puncak 3078. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Sang surya sudah mulai memperlihatkan wujudnya di balik pohon. Saya dan juga yang lain sesekali merangkak melewati jalur licin dan pohon-pohon yang tumbang bekas puting beliung semalam. Tidak ada beban di punggung menjadikan langkah kami sedikit lebih cepat. Namun harus tetap hati-hati, karena sepanjang jalur banyak tumbuhan gunung yang menarik perhatian mata, sementara jalanan sangat licin. Akhirnya kita sampai juga di pos 7 Sangyang Ropoh, ketinggian 2584 mdpl, kurang lebih 45 menit dari pos 6. Melewati pos 7, matahari terlihat semakin naik dan treknya juga semakin susah. Ini susah guys. Sepanjang jalan harus melewati jalur-jalur air dan batu-batu yang lumayan tajam. Mesti hati-hati dan tidak perlu buru-buru. Buat apa cepat, tapi mencelakakan diri. Lebih baik santai namun tetap fokus dan selamat sampai tujuan. Gak ada yang sampai, agak bagus. Setelah berjalan beberapa jam, kami masih belum juga tiba di puncak. Masih berjalan di jalur yang sama, yang harus merangkak melewati batu dan tanah yang licin. Suhu tubuh sudah mulai naik, betis dan lutut saling balapan, nafas sudah mulai ngos-ngosan. Keringat membasahi sekujur tubuh, rasa lelah yang hampir tidak bisa dibendung. Dan inilah kenapa naik gunung itu tidak selalu menyenangkan. Karena susahnya di perjalanan, dan itulah sebabnya banyak orang menyerah ketika proses alam sedang berjalan.
mdpl. Setibanya di persimpangan Palutungan dan Apui, Ciremai sudah mulai memperlihatkan keindahannya dan juga Goa Walet. Meskipun kami tidak turun, tapi kami bisa melihat dari sini. Nah guys, akhirnya kita sampai juga di Goa Walet setelah kita berjalan dari pos 7 kurang lebih 1 jam. Dan sekarang kita ada di ketinggian 2934 mdpl. Dan kita akan melanjutkan pendakian menuju puncak 3078, puncak Ciremai, dan kita butuh 20 menit. Let's go. Nah guys, akhirnya saya sampai juga di ketinggian 3078 mdpl, puncak tertinggi yang ada di Jawa Barat, puncak Ciremai. Bisa lihat di bawah sana ada kawah yang berwarna biru toska. Keren banget, sekalipun tadi malam kita diterpa oleh angin badai hujan petir, tapi terbayarkan di puncak ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Sampai ketemu di pendakian berikutnya. Saya Peter Rova, salam lestari.